Membuat kegaduhan, ketidaknyamanan bahwa gubernur ini bukan raja. Saya boleh berpendapat sangat berpotensi melanggar peraturan daerah. Apakah selama ini undang-undang itu buta untuk orang-orang anggota DPRD sama DPR, Pak? Kalaupun dilengsarkan, saya tidak apa-apa, Pak. Karena apa, Pak Dedi? Tanpa kalian juga bisa. Karena ada kami sebagai masyarakat, Pak. Kalian buta ketika ada kebijakan yang baik, tetapi kalian tidak buta ketika ada kebijakan yang menghasilkan uang. Kalian harus bisa berpikir, tanpa kami kalian itu hanya sampah. Jadi tu bawa metoa air. Nggak kata suruh bang api dia kan nyok. Tidak ketemu ada di siya. Jadi bawa ke barak Pak, tuh Pak. Nah, ngomong gitu si aing kita dibawa ke Pak Dedi. Baik-baik Pak. Ai jalma gelo aing kita Baik Pak, bawa Pak. dilaporkan ke Bapak Dedi. Jamal bekian Bapak Dedi mah moal maneh paling oge naon aing teu boga dosa. Ribu Pak, bukan itu hakim mah Pak. Lalu Meureun eta boga binantuna eta sagala bung hardolin. Jahat, modal, ulin. Naon kata Pak, da kudu usaha jelema mah. Bapak eta inyong teh bawa toh. Pak minangku uing tah, minangku mak tah bawa air bawa Pak ke barak Pak. Dah, nya gedaekeun Bapak Dedi mah kan bener mah. Deh, maneh bapak bawa toh. Bapak bawa toh, tak ieu tah. Tak ieu tah anu ieu tah, tah. Ieu tah. Ieu tah. Hese tah diwarahna tah. Ardoli wae tah ieu tah. Pegawaianana tah. Gimana sih ah? Tulungan Pak, galak mito Bapak bawa Pak Dedi tah, sila warah diri tuku. Kana eta kun gerak, kana buaya kun papai. Da geus teu nineng, geus teu nineng boga minangku kieu. Naon boga minangku kieu? Tersep urang mah. Pak, Bawa Pak papai. Mana ge? Tersep mama, neuleuh ge. Sanggup Pak. Pak, bawa Pak, bawa. Pak males. Dedi Mulyadi aya ngatur Jawa Barat. Boro-boro ngatur Jawa Barat. Rumah tanggana sorangan ge teu taurus. Nya gitu, tapi leuwih parah sia. Boro-boro Kang ngatur Jawa Barat, ngatur rumah tangga, ngatur nyieun halis ya geus sebelah. Goblok. Maka saya didelegasikan untuk menjadi koordinator daripada Kaukus Kabupaten Jawa Barat. Nah, hal yang menonjol dan kita juga sangat terpelajar kaitan dengan perubahan APBD ya. Jadi tidak sembarangan dalam hal penggunaan APBD, sebab itu ada amanat konstitusi baik secara moral maupun secara konstitusional bahwa DPRD memang punya hak budget. Nah, kesimpulan saya kalau memang betul ya perubahan ini sporadis gitu tanpa melalui prosedur dan mekanisme itu artinya itu sebuah pelanggaran. Sebetulnya kalau di level pimpinan saja udah cukup ya, dan ini kan tidak, menurut berita kan tidak. Sedangkan seorang gubernur kan sesuai dengan sumpahnya menjalankan konstitusi dan termasuk peraturan daerah Perda. Membuat kegaduhan, ketidaknyamanan bahwa gubernur ini bukan raja. Sehebat apapun bahwa gubernur ini diatur oleh aturan perundang-undangan. Jadi kalau saya boleh berpendapat sangat berpotensi melanggar peraturan daerah. Ya, di Kaukus ini sedang dilakukan pengkajian banyak kebijakan dia yang berpotensi melanggar undang-undang. Ya banyak tokoh lah, jabatan gubernur, ada mantan wakil gubernur, ada tokoh budaya, banyak aktivis, pemerhati ketahanan pangan. Apalagi sekarang menyangkut anggaran, harus tersinggung dan terhina. Anggota legislatif bukan hanya dicoret anggaran aspirasinya, tapi hak budgeting itu ada di DPR. Kalau menurut saya, kalau saya jadi pimpinan dewan udah ngamuk. Ada berita baru lagi guys dari Bapak Eka Santoso. Jadi beliau ini koordinator Kaukus Ketokohan Jawa Barat yang memprotes Kang Dedi Mulyadi yang katanya kenapa tidak berdiskusi dulu dengan DPRD, kenapa jalan sendiri tanpa persetujuan DPRD. Jadi ada dugaan bahwa Kang Dedi Mulyadi ini melanggar undang-undang soal anggaran APBD. Kalau berbicara soal anggaran paling cepat ya, ada yang protes, bahkan ada yang mau melengsarkan Kang Dedi Mulyadi. Ada seorang netizen yang kemudian angkat bicara terkait pernyataan dari Bapak Eka Santosa ini. Maka saya didelegasikan untuk menjadi koordinator daripada Kaukus. Apa Pak mau dileng
melengsarkan ya Gubernur Jawa Barat karena melanggar undang-undang dan kebijakannya, dan juga melanggar APBD dan APBN. Pertanyaan saya, apakah yang korupsi tidak melanggar APBD dan APBN, Pak? Ya. Kenapa selama ini pejabat yang tidak pro rakyat, Pak, didiamkan? Katanya kan gubernur punya undang-undang. Apakah orang-orang yang di DPRD sama DPR tidak punya undang-undang, Pak? Apakah selama ini undang-undang itu buta untuk orang-orang anggota DPRD sama DPR, Pak? Jangan hanya menggonggong membahas DPR dan DPRD, Pak. Kami tidak butuh itu. Kami hanya butuh pemimpin yang benar-benar membantu masyarakat, Pak. Kalau Bapak tidak bisa ngasih kebijakan dan mendukung kebijakan yang baik, Bapak tidak usah ikut campur dengan cara melengsarkan, Pak. Betul. Kalaupun dilengsarkan, saya tidak apa-apa, Pak. Karena apa? Pak Dedi tanpa kalian juga bisa. Karena ada kami sebagai masyarakat, Pak. Dan satu hal lagi, saya berjanji, Pak, selama ada gubernur di Jawa Barat, saya tidak akan mencoblos, Pak. Kalau sampai Pak Dedi dilengsarkan, saya bukannya apa-apa, Pak. Ini udah kebijakan, udah jelas membantu masyarakat. Undang-undang yang tadinya dilanggar oleh pemerintah sekarang diberlakukan, Pak. Bukankah di Indonesia ada undang-undang itu untuk dilanggar, Pak? Bukankah di Indonesia ada undang-undang itu untuk tidak dipatuhi, Pak? Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Banyak kok korupsi yang berkedok mengatasnamakan masyarakat. Banyak kok koruptor yang mengatasnamakan masyarakat, Pak. Jelaskan. Masjid Al-Jabar di Jawa Barat aja dibangun dengan dana COVID-19, Pak. Orang-orang banyak yang meninggal, orang-orang banyak yang sakit, dibangunlah Masjid Al-Jabar dengan dana apa? Dengan dana bantuan untuk orang-orang yang terdampak COVID-19 waktu itu. Apakah ada RK dicap sebagai melanggar undang-undang? Nggak ada, Pak. Kemana selama ini gitu loh? Kalian buta ketika ada kebijakan yang baik, tetapi kalian tidak buta ketika ada kebijakan yang menghasilkan uang. Saya baru tahu ternyata pemerintah di Indonesia itu seperti ini ya. Gila akan duit. Jas yang kalian pakai itu hanya simbol bahwa kalian itu adalah pejabat, tetapi diisi jas kalian itu duit. Kenapa saya membantah kebijakan ini? Dan kenapa saya membantah kebijakan yang Bapak sampaikan? Anda melengsarkan, dasar apa yang Anda melengsarkan? Anda jadi anggota DPRD, jadi anggota DPR, tanpa kami kalian tidak bisa berdiri, Pak. Rakyat. Tanpa kami kalian tidak bisa menggonggong, Pak. Jangan hanya ngomong soal melengsarkan, Pak. Dan memang saya tahu, Pak, gubernur punya kebijakan di setiap daerah, gubernur punya undang-undang di setiap daerah, tetapi selama ini kemana kalian gitu? Yang menentang kebijakan gubernur itu adalah orang-orang elit, orang-orang yang gila tentang duit, Pak. Jujur saya, kenapa saya ngomong seperti ini, Pak? Dari zaman Presiden Soekarno dulu sampai sekarang, pemerintah Indonesia itu terbuka akan duit, tetapi gelap akan keadilan dan kebijakan, Pak. Jujur saya ngomong. Kenapa sih saya harus ngomong seperti ini? Kami rakyat miskin tidak butuh yang hanya sekedar omong-omong, Pak. Kami masyarakat tidak butuh yang sekedar janji tanpa bukti, Pak. Tetapi kami butuh orang yang benar-benar peduli dan pro terhadap rakyat, Pak. Kalau Bapak punya kebijakan sendiri, Bapak punya keinginan sendiri, tidak usah melengsarkan yang sudah terjadi dan sudah diterapkan terhadap gubernur, Pak. Lebih baik Bapak urusin diri sendiri. Anak Bapak menangis di rumah, istri Bapak kelaparan di rumah, tetapi jangan sampai melibatkan uang rakyat yang sudah diberikan dari kami terhadap Anda yang di atas. Kami menangis, Pak. Kami menjerit. Anda makan di restoran mewah, sedangkan kami makan di jalanan dengan sampah. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Anda yang di atas seperti anggota DPR, anggota DPRD? Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Jika hanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu hanya omong kosong, Pak. Itu hanya sebuah tulisan di selembar kertas, tetapi kami tidak pernah merasakan keadilan itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bohong.
Saya perjelas sekali lagi, itu bohong. Itu hanya sebuah tulisan yang tertera di sebuah kertas. Tetapi kami tidak pernah merasakan yang namanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Yang kenyang makin kenyang, yang kaya makin kaya, tetapi buat kami yang kaya, kami makin jelata. Yang kenyang, kami makin lapar. Dan sekarang ada kebijakan dan pemerintah yang pro dengan rakyat, Anda tentang. Apakah selama ini merugikan? Oh, saya lupa. Benar, merugikan. Merugikan buat Anda-Anda yang suka korupsi. Dan tolong untuk para koruptor, kalian boleh gelap dengan keadilan. Kalian boleh tertutup dengan kami. Tetapi ingat, Allah itu maha melihat apa yang kalian lakukan. Kami nanti akan melihat ketika kami bertemu di alam mahsyar untuk Anda semua. Dan tolong jangan jadikan ajang politik terhadap kami, Pak. Dan kalian harus bisa berpikir, tanpa kami kalian itu hanya sampah. Katanya DPR, katanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apa yang sudah Anda wakilkan terhadap kami? Jika hanya menjadi anarkis di daerah Jawa Barat, kami siap untuk bertarung, Pak. Kalau hanya Jawa Barat itu untuk dijadikan ajang politik dan dijadikan ajang perbincangan, apa yang sudah Anda buktikan terhadap Jawa Barat? Gak ada. Kenapa Anda mau melengsarkan Pak Deddy Mulyadi? Karena Anda punya Ono Surono. Apakah yakin bisa membantu Jawa Barat? Saya tunggu Anda. Kalau memang mau dilengsarkan, berdirinya Ono Surono, apa yang akan Anda buktikan untuk Jawa Barat? Terima kasih, Pak. Bang Irwan, seorang masyarakat biasa. Siapa yang merinding ya mendengar respon dari Bang Irwan ini terhadap adanya rencana untuk melengsarkan Kang Deddy Mulyadi karena diduga melanggar kebijakan-kebijakan, melanggar APBD, APBN. Ditanya balik dong, bagaimana dengan yang korupsi yang ada di Jawa Barat? Kenapa mereka tidak ikut bersuara? Tapi ketika ada seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, kenapa malah terancam dilengsarkan? Masyarakat bertanya-tanya dong, orang baik kok mau dihancurkan? Sedangkan ada orang jahat di sana yang sudah melakukan kejahatan, contohnya korupsi. Kenapa didiamkan? Kenapa tidak ikut diprotes? Bang Irwan pun memberikan statement yang singkat, padat, dan jelas. Ingat Pak, yang pilih Anda itu rakyat. Anda wakil rakyat. Yang berkuasa siapa? Rakyat Jawa Barat. Pada intinya, jangan coba-coba untuk mengganggu Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Boleh dikatakan 90% rakyat Jawa Barat tidak akan tinggal diam ketika pemimpin terbaik mereka ada yang berusaha untuk menjatuhkan. Pertanyaan berikutnya, yang menantang kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini siapa sih? Rakyat atau orang-orang elit? Yang saya lihat di berita sih bukan rakyat ya. Ada sih sebagian kecil. Ya karena mereka menyampaikan aspirasi mereka, itu nggak apa-apa. Tapi kenapa banyak sekali elit politik saat ini ya yang berusaha untuk mengganggu program-program yang baru direncanakan, yang sedang dikerjakan, bahkan ada yang sudah dikerjakan. Kenapa? Rakyat saja mayoritas setuju mendukung kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Kalian bekerja untuk siapa sih? Untuk rakyat. Kalau rakyatnya puas, ya itu udah lebih dari cukup dong. Seharusnya antara anggota DPRD, gubernur, bupati, wali kota, kalian itu bersinergi, berjalan beriringan. Kalau ada sesuatu yang baik, jangan pernah gengsi untuk diikuti. Atau mungkin ada hal lain yang membuat Anda memprotes kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ingat Pak, rakyat saat ini sudah kritis, tidak seperti dulu lagi. Rakyat sekarang itu beda Pak, pemikirannya sudah beda dengan zaman dulu. Jadi saya pribadi cuma memberikan satu saran, jangan coba-coba untuk mengganggu Kang Deddy Mulyadi. Dan saya bisa prediksi sih, yang membela itu bukan saja warga Jawa Barat, tapi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Mereka akan pasang badan untuk Kang Deddy Mulyadi. Mohon dijelaskan melanggar apa Pak? Ada netizen yang bertanya, mohon dijelaskan Kang Deddy Mulyadi itu melanggar apa? Melanggar karena lahan cuan dia dipotong sama KDM. Wow. Komentar berikutnya, kalau demi kebaikan rakyat, apa salahnya sih? Lagian semua program itu dijalankan untuk rakyat Pak. Kalau rakyat sudah
puas. Apalagi yang diprotes. Mayoritas rakyat kan puas dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi. Dia lupa kalau Kang Deddy Mulyadi juga mantan anggota dewan. Jadi tahu persis apa yang ada di dalam ruangan itu. Ada komentar nih. Saya mah jujur ya, baru kali ini di umur saya yang sudah 48 tahun ada pejabat yang amanah seperti Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Kalau rakyat sudah bersuara, kalau rakyat sudah bertindak, kalian mau apa?